Pemirsa, dugaan pelanggaran pemilu oleh calon wakil presiden nomor urut 2 kembali diusut Bawaslu. Teranyar Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan puluhan kepala desa di kota Ambon, Maluku pada Senin 8 Januari lalu. Benarkah pelanggaran demi pelanggaran tetap terjadi karena ketidaktegasan Bawaslu dan ketidaksadaran diri peserta pemilu? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Saleh Partaunan Daulay. Selamat sore Bang Ferry, Bang Saleh. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bang Ferry, saya ke Anda dulu. Pertemuan Gibran dengan puluhan kepala desa di Ambon, menurut Anda apakah termasuk pelanggaran pemilu? Ya, pertama kan begini, di dalam Undang-Undang Desa pasal 29 dan 30 dilarang kepala desa itu melakukan deklarasi dukungan kepada salah satu pasangan calon. Di Undang-Undang Pemilu, aparat negara, penyelenggara pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terkecil di kelompok tertentu juga dilarang. Khusus kepala desa, banyak contoh kasusnya di mana mereka tidak hanya diberikan sanksi administrasi, tetapi juga sampai ke kasus pidana yang berujung kepada pemberhentian kepala desa. Di konteks ini, hampir kita tidak pernah lihat ya, sekelompok kepala desa baik melalui asosiasinya yang memberikan pernyataan dukungan dan upaya mendukung dalam pemilu diberikan sanksi. Hemat kami ya karena keterlibatan anak presiden sebagai salah satu calon sehingga semuanya mandek, aturan hukum tidak dipakai, tidak digunakan. Bahkan kita lihat dalam berbagai perkara yang melibatkan Gibran memang tidak digunakan ketentuan undang-undang agar bisa ditegakkan. Dalam kasus baik di Ambon, di Batubara, bahkan mungkin di Car Free Day di Jakarta, beberapa pasal dan ketentuan bisa digunakan. Hanya saja pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu tidak bertindak tegas menggunakan undang-undang pemilu, tapi malah menggunakan peraturan lain. Bahkan di ruang-ruang yang semestinya sudah jelas, seperti undang-undang desa yang bisa memberi sanksi kepala desa malah tidak menonjol digunakan ya. Jadi saya pikir memang semua orang sedang ketakutan ya berhadapan dengan anak seorang presiden yang maju dalam pertarungan, dan tentu saja sebagai satuan pemerintahan terendah, kepala desa sulit kemudian menolak ya tawaran untuk mendukung anak presiden yang sedang menjadi calon. Karena Gibran anak presiden atau karena memang sulit membuktikannya? Misalnya Bang Ferry, dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pelaksanaan kampanye peserta pemilu itu dilarang melibatkan kepala desa dalam kampanye. Tapi melibatkan di sini itu dalam cakupan apa saja sebetulnya Bang Ferry? Apakah karena sulit membuktikannya, cakupannya tidak jelas, makanya sulit juga untuk menjatuhkan sanksi? Ya, di dalam ketentuan itu pelibatan itu dalam segala hal ya, baik dalam bentuk kampanye maupun bentuk-bentuk lain yang diduga berkaitan dengan mendukung calon tertentu. Nah, tinggal sebenarnya sentra gakumdu bertindak ya, yang merupakan bagian dari Bawaslu untuk menentukan itu pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi atau pidana atau etik, sehingga Bawaslu bisa bersikap lebih tegas dibandingkan sekedar seolah-olah tegas di awal tapi pada ujungnya nanti prosesnya malah melempem gitu ya. Dan kita melihat memang Bawaslu tidak mengarahkan ke undang-undang pemilu di beberapa kasus ya, terutama yang paling terakhir adalah di Jakarta. Bawaslu malah mengarahkannya kepada Perda DKI Jakarta. Jadi tidak ke arah konteks penegakan undang-undang pemilu dan hukum kepemiluan, tetapi melarikannya ke arah yang lain. Sebenarnya kalau Bawaslu tegas sudah bisa dikatakan pertemuan tersebut sudah melibatkan kepala desa, dan yang bisa diberikan sanksi dua pihak. Satu, kepala desanya berdasarkan undang-undang desa dan undang-undang pemilu,
Yang kedua, pesertanya berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Baik. PKPU. Oke, serta sampai di situ Bawaslu. dulu Bang Ferry. Oke, saya pindah dulu ya ke Bang Saleh untuk menanggapinya. Bang Saleh, kalau Gibran tadi sudah kami putarkan pernyataannya mengaku siap untuk dipanggil Bawaslu terkait dengan pertemuannya dengan puluhan kepala desa di Kota Ambon. Apa sebetulnya klarifikasi yang akan disampaikan Gibran ke Bawaslu jika betul akhirnya dipanggil? Ya, pertama memang harus lihat kasusnya dulu ya, yang kejadian terutama yang terakhir di Maluku ini. Nah, kita di TKN itu sudah memastikan bahwa Gibran ini sebetulnya tidak ada kesalahan apapun di dalam konteks acara yang ada di Hotel Swiss Bell di Ambon itu. Kenapa? Karena kapasitas dari Pak Gibran atau Mas Gibran ketika datang ke sana itu adalah sebagai tamu undangan. Jadi beliau itu diundang datang ke sana untuk menghadiri acara yang katanya ini adalah acara raja-raja. Jadi makanya namanya Bapak Raja. Jadi yang hadir di sana itu tentu harapannya adalah tokoh-tokoh adat, ya, bukan tokoh pemerintah yang katakanlah kepala desa dan seterusnya. Nah, karena itulah maka Gibran datang ke sana. Nah, ketika datang ke sana, kemudian terjadilah dialog, ada katakanlah pembicaraan antara mereka para Bapak Raja ini dengan Mas Gibran. Nah, ketika terjadi dialog tersebut tentu ada muncul berbagai hal, diantaranya mungkin yang ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan termasuk diantaranya visi misi. Ya. Pada saat itu statusnya Mas Gibran adalah menjelaskan saja ya konteks pertanyaan apa yang ditanyakan. Jadi sesungguhnya tidak ada kampanye juga sebetulnya secara khusus di dalam acara tersebut, tetapi adalah dialog yang berkenaan dengan berbagai macam topik-topik yang mungkin ditanyakan dan ingin diklarifikasi oleh bapak-bapak raja yang ada pada waktu itu. Nah, ini sebetulnya pertemuan dihadiri oleh Bawaslu. Nah, jadi bukan pertemuan tertutup yang katakanlah memang seperti tadi diasumsikan bahwa ini Mas Gibran memakai dan mempergunakan Pak Kepala Desa seperti itu untuk pemenangan. Enggak, bukan seperti itu. Ini kan pertemuannya ada dan itu wartawan juga ada. Makanya kan ada videonya ini. Wartawan yang masuk di sana termasuk salah satunya adalah wartawan dari Metro TV. Ya kan bisa dicek juga itu ke wartawan Metro TV yang hadir pada waktu itu. Itu bisa kami pastikan confirm bahwa itu ada. Nah, Bang Saleh, kami cek satu lagi Mas ya. Gibran setelah keluar dari kalau situ. Tadi Anda mengatakan kalau Mas Gibran itu datang sebagai tamu undangan, apakah itu berarti Anda ingin mengatakan bahwa ini bukan acara kampanye, tapi betul dialog dan di situ Mas Gibran bukan sedang berkampanye? Jadi sebetulnya Mas Gibran ke sana akan diundang nih oleh mereka. Bukan kita yang katakan misalnya gini, kalau kita mengagendakan, kita mengundang kepala desa, kita yang aktif untuk melaksanakan kegiatan itu mungkin agak berbeda, nuansanya beda. Kalau ini Mas Gibran diundang dan datang, dan ingat, Mas Gibran itu bukan acara ini satu-satunya di Ambon, itu ada beberapa kegiatan lain yang memang bersamaan dilakukan. Setelah acara ini pindah ke acara yang lain, gitu loh. Nah, karena itu ini saya katakan ini tidak ada sama sekali aspek kesengajaan untuk datang ke tempat itu untuk kampanye. Karena yang mengundang itu kan Bapak Raja. Bapak Raja ini sebagiannya itu ternyata kalau dicek di pemberitaan itu, sebagiannya itu memang ada yang kepala desa. Nah, ini perlu dicatat. Jadi tidak semua tapi kepala desa. Ya, sebagian memang ada kepala desa dan itu Mas Gibrannya tidak tahu. Kalau sebagiannya kepala desa yang dia tahu adalah tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh raja yang memang di sana itu perlu mendapatkan katakanlah kunjungan dan juga diskusi dialog dengan Mas Gibran. Makanya dia datang gitu loh. Nah, karena itu tidak sebetulnya dikatakan saya siap diperiksa oleh Bawaslu. Ya karena apa? Karena memang dalam konteks ini Mas Gibran merasa bahwa tidak ada pelanggaran kepemiluan yang dilakukan. Sehingga dia siap hadir. Termasuk misalnya kayak kemarin kasus CFD yang ada di Jakarta. Kan datang tuh. Nah, beliau datang. Nah, sekarang begini, dia sudah datang, sudah diperiksa, kemudian sudah ada keputusan, lalu ingin apa lagi gitu loh. Jadi misalnya, oh ini kurang keras, ini karena Gibran maka hukumannya. Nah, sekarang begini, itu pelanggaran-pelanggaran dilakukan itu tentu ada undang-undangnya, ada aturannya. Jadi tentu putusan yang diambil pun sesuai dengan itu. Kalau misalnya Gibran diperiksa, Mas Gibran diperiksa, ya tentu konteksnya sesuai dengan konteks yang diadukan ke sana. Apa masalahnya? Yang Car Free Day itu bagi-bagi susu akhirnya sudah diberikan sanksi belum sih, Bang Saleh?
Kan yang kami tahu Bawaslu Jakarta Pusat sudah memutuskan bahwa itu pelanggaran. Tapi sanksinya apakah sudah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta? Saya kira sudah ada sanksinya. Kalau tidak salah ini sanksi administratif apa begitu bunyinya tuh. Dan itu juga kami tidak puas dengan putusan itu. Makanya TKN itu melaporkan ke DKPP. Ya jangan misalnya dikira kalau misalnya ada sanksi begitu kita sudah dianggap selesai. Enggak. Karena TKN menganggap dia sebetulnya tidak salah juga di CFD itu. Maka Baik, karena kembali itu lagi ke acara yang di Ambon ya. DKPP. Nah, DKPP-nya belum proses nih. Begitu. Baik, kembali lagi ke acara yang di Ambon nih, Bang Saleh. Bang Saleh, kalau tadi Anda mengatakan Gibran datang sebagai tamu undangan dan sebetulnya bukan betul-betul ingin berkampanye. Tapi bukankah pada tanggal 8 Januari lah itu seluruh agenda Mas Gibran ke Kota Ambon itu adalah dalam rangkaian acara kampanye? Ya kan ini kan sebetulnya kan kegiatan ini tidak dihadiri oleh ribuan orang, puluhan ribu, enggak kan. Yang datang kan cuma berapa orang dan ada sekitar puluhan orang yang memang tercatat ex officio, katakan seperti itu, Bapak Raja sekaligus kepala desa. Yang lainnya kan bukan kepala desa. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dianggap dia kampanye yang seperti apa, tolong dicek lagi video-video yang ada itu. Dia dalam konteks itu dia tidak misalnya mengatakan penyampaian visi misi, kemudian katakanlah mendesak orang untuk memilih dia. Coba dicek, ada nggak videonya mengatakan bapak-bapak semua tolong sampaikan saya untuk memilih saya, kan nggak ada. Jadi sebetulnya kan juga dalam konteks yang dia datang ke sana ini murni bukan karena dia sebagai kapasitasnya diundang atau bukan kapasitasnya mengadakan acara tersebut. Tetapi dia hadir di sana karena diundang, sekaligus memang ada kegiatan yang sifatnya menghadiri kampanye di tempat itu. Baik, Bang Saleh. Tapi khusus yang Bapak Raja ini, kita pastikan di TKN dia adalah undangan, bukan yang mengundang, gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bang Saleh. Tapi yang jelas Bawaslu mengatakan masih mengklarifikasi dan juga masih mengkaji kasus ini. Saya ingin tanyakan dulu kepada Bang Ferry ya. Coba kita putarkan dulu, ada pernyataan dari Bawaslu, kita simak dulu seperti apa sejauh proses di investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu berikut ini. Nah, berkaitan tentang di Maluku tersebut ya, kita sampaikan bahwa sedang dilakukan proses ya klarifikasi oleh jajaran kita di tingkat provinsi ya untuk dilakukan proses penanganannya, sehingga nanti kita punya waktu 7 hari tersebut diberikan keterangan tambahan 7 hari apakah dalam prosesnya ada kaitannya terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Jadi kalau merujuk kepada ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 1 ayat 35, apakah hal tersebut memenuhi hal-hal yang berkaitan tentang dan dimanai sebagai ruang apa yang disebut kampanye. Oke, jadi sudah seminggu berlalu pasca pertemuan Bawaslu Provinsi Maluku mengaku masih mengkaji. Tadi Bang Ferry menegaskan titik beratnya adalah ketidaktegasan dari Bawaslu, Bang Ferry. Kenapa Anda katakan demikian? Apakah waktu untuk Bawaslu mengkaji dirasa masih terlalu lambat atau ini berdasarkan dari kejadian-kejadian sebelumnya yang tidak ada putusan yang tegas? Ya, pertama teman-teman Bawaslu ini kan berpengalaman jadi penyelenggara pemilu. Konteks yang disebut kampanye bisa dibaca di pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu. Kampanye itu adalah tidak sekedar penyampaian visi misi dan program kerja, tetapi juga citra diri. Bang Saleh Daulay itu paham betul sebenarnya. Dan kita ketahui ya kedatangan Gibran ke Ambon itu dalam rangka kampanye, dia berdiri bertemu orang tanpa bahkan menjelaskan visi misi dan program kerjanya, tapi terlihat citra dirinya sebagai kandidat sudah kampanye itu. Apalagi kemudian bertemu dan melibatkan kepala desa, karena yang dilarang itu adalah melibatkan kepala desa. Ini pernyataan melibatkan yang penting diklarifikasi. Yang melibatkan kan nggak melibatkan. Mereka ada di situ. Mas Gibrannya nggak tahu kalau mereka itu sebagai kepala desa. Nggak apa-apa Gibrannya dianggap tidak tahu, pura-pura tidak tahu, tidak mau tahu, nggak apa-apa. Tetapi yang dihukum itu kan tidak hanya Gibran. Penyelenggaranya, tim suksesnya, bisa orang yang melibatkan dalam pertemuan-pertemuan itu unsur-unsur pemerintahan satuan terendah kepala desa ya bisa diberikan sanksi, sanksinya bisa administrasi dan lain-lain.
Jika kepala desa sengaja melibatkan dirinya juga bahkan bisa terkena sanksi. Sanksinya bisa administrasi, pidana, dan hingga pemberhentian itu. Jadi kalau soal ini teman-teman penyelenggara pemilu sudah paham. Tinggal berani atau tidak mengeksekusinya. Dari dulu kita sudah mengatakan tidak afdol dalam demokrasi ketika presiden berkuasa, anaknya terlibat dalam pencalonan ini, sebab pasti tidak akan ada aparat yang berani untuk menegakkan undang-undang dengan benar karena ada konflik kepentingan di dalamnya. Sampai di situ Mana dulu ada ya, sentra Bang Ferry. Gakumdu yang ada di Aparat Bawaslu tidak berani untuk menegakkan aturan karena ada anak presiden di situ. Kita tunggu jawaban dari Bang Saleh, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Nanti kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.